Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semua. Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat selalu tentunya dan rezekinya selalu dilancarkan. Oke, dan kita kembali lagi ke prediksi bola malam ini, yakni pada edisi 18 sampai dengan 19 Agustus 2023 ya. Oke, untuk teman-teman semua yang baru bergabung ataupun yang sudah gabung di channel ini, jangan lupa untuk supportnya dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke prediksi bola malam ini, jika teman-teman ingin bermain betting online yang paling aman dan terpercaya, jangan lupa bergabung di Hidden Bet. Oke, dan untuk cara kalian bergabung silahkan melalui link yang tertera pada kolom komentar. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berlama-lama, saya akan langsung saja ke prediksi bola malam ini. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin silahkan dicek di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing. Oke, dan jika ada yang JP selamat, dan jika yang masih belum, kita balas lagi untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari. Oke teman-teman, kembali 5 laga yang akan saya bahas ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari. Dimana satu laga saya ambil dari Liga Premier Inggris, satu laga dari Jerman Bundesliga, ada Prancis Liga 1, dan 2 laga saya ambil dari La Liga Spanyol ya. Oke, langsung saja untuk ke prediksi yang pertama dari Liga Premier Inggris, ada Nottingham Forest akan berhadapan dengan Sheffield United ya. Oke, di sini untuk peluang atau tim yang lebih diunggulkan masih terlihat lebih ke Nottingham Forest bagi tuan rumah. Sementara 3 pemain dari Nottingham yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Sheffield United juga ada 4 pemain yang akan absen dan 3 pemain juga masih diragukan untuk tampil ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Nottingham sendiri di mana menampilkan performa yang cukup buruk ya. Di 5 laga terakhir tidak pernah menang, 1 kali seri dan 4 kali kalah. Sementara untuk Sheffield United sendiri performanya juga hampir sama, cukup buruk, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan di 5 laga terakhir dan mengalami 4 kali kekalahan ya. Oke, untuk head-to-head antara Sheffield United dengan Nottingham Forest, di mana Sheffield United meraih 2 kali kemenangan, sementara Nottingham Forest hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuan mereka berakhir imbang. Oke, dan untuk Nottingham Forest yang bermain di kandangnya sendiri juga performanya menurun, hanya dimana di 2 laga terakhir mengalami kekalahan dan di sebelumnya memang meraih 3 kali kemenangan ya. Sementara untuk Sheffield United bermain ke markas lawan atau laga tandangnya terbilang cukup bagus, dimana meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan hanya mengalami 1 kali kekalahannya. Oke teman-teman, setelah kita melihat statistik kedua tim antara Nottingham Forest dengan Sheffield United di 5 laga terakhir, begitu juga untuk head-to-headnya, memang performa kedua tim ini hampir sama ya, performanya tidak maksimal. Jadi sedikit prediksi atau saran saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Sheffield United dengan menahan Nottingham Forest di 3/4 atau hampir 1 gol, dan di under 2,5 atau di 2,5 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan teman-teman koreksi kembali. Oke, prediksi yang kedua ada dari Jerman Bundesliga, ada Werder Bremen akan berhadapan dengan Bayern Munchen ya. Oke, untuk peluang jelas di sini masih sangat besar, memang tim tamu lebih diunggulkan yakni Bayern Munchen ya. Oke, dari Werder Bremen ada 3 pemain yang tidak bisa bermain atau absen dan 2 pemain juga masih diragukan. Sementara dari Bayern Munchen sendiri ada juga 5 pemain yang tidak bisa bermain ya untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Werder Bremen di mana performanya terbilang cukup menurun atau terbilang masih tidak maksimal, di mana 3 kali seri dan mengalami 2 kali kekalahan beruntun di 2 laga terakhir. Sementara untuk Bayern Munchen sendiri juga performanya masih menurun, di laga terakhir mengalami kekalahan dari RB Leipzig dengan skor 3-0. Memang pada laga-laga sebelumnya meraih 3 kali kemenangan ya. Oke, untuk head-to-head antara Bayern Munchen dengan Werder Bremen, di mana Bayern Munchen meraih 4 kali kemenangan ya di 5 kali pertemuan head-to-head, dan sementara di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk Werder Bremen bermain di kandangnya sendiri memang belum pernah mengalami kekalahan, 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri. Sementara untuk Bayern Munchen menjalani laga tandang juga belum pernah mengalami kekalahan, di mana berhasil meraih 5 kali kemenangan beruntun ya. Oke teman-teman, setelah kita lihat untuk ringkasan keseluruhan dari masa pertandingan terakhir, memang dari 5 laga terakhir memang cukup jauh berbeda antara Werder Bremen dengan Bayern Munchen di sini. Jadi sedikit saran untuk prediksi saya untuk laga ini, tetap saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Bayern Munchen, cukup di min 1,5 atau di 1,5 gol dan di over 3/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita saja. Oke, untuk prediksi yang ketiga, satu laga sambil dari Prancis Liga 1 ada Metz akan berhadapan dengan Marseille. Dan dari sini untuk sedikit peluang atau tim yang lebih diunggulkan memang masih lebih ke tim tamu yakni Marseille. 1 pemain dari Metz yang tidak bisa bermain atau absen, sementara dari Marseille ada 2 pemain yang akan absen ya.
Hasil pertandingan terakhir dari match sendiri, performanya di laga terakhirnya mengalami kekalahan cukup besar dari Rennes dengan skor 5-1, sementara pada laga sebelumnya memang performanya cukup bagus ya. Sementara untuk Marseille sendiri, performanya terbilang di dua laga terakhir cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan beruntun, di mana dua laga sebelumnya juga mengalami kekalahan ya. Oke, untuk head to head antara Marseille dengan Metz, di mana Marseille 1 kali menang, sementara Metz belum pernah menang, dan di 4 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, dan untuk posisi peringkatnya saat ini Marseille ada di peringkat kelima dengan 3 poin, sementara Metz ada di peringkat ke-18 dengan 0 poin ya. Oke, dan untuk Metz sendiri bermain di kandangnya sendiri memang belum pernah mengalami kekalahan, sementara untuk Marseille menjalani laga tandang di sini performanya tidak cukup buruk ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali kalah ya. Oke teman-teman, setelah kita melihat statistik atau penampilan di laga terakhir antara Metz dengan Marseille, memang kedua tim ini tidak jauh berbeda ya di 5 laga terakhirnya. Jadi saran untuk prediksi saya untuk laga ini, tetap saya sarankan teman-teman ambil Marseille ya, cukup di dekat 0,5 atau di setengah gol dan di under 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita saat ini. Oke, pada untuk prediksi selanjutnya ada 2 laga sampai dari La Liga Spanyol, ada Mallorca akan berhadapan dengan Villarreal ya. Oke, di sini untuk tim yang lebih diunggulkan memang masih lebih ke tim tamu yakni Villarreal. Sementara dari 5 hasil pertandingan terakhir dari Mallorca sendiri, di mana performanya terbilang cukup bagus, belum pernah kalah di 5 laga terakhir, 1 kali menang dan 4 kali seri. Sementara untuk Villarreal sendiri performanya terbilang cukup menurun atau cukup buruk, dia di 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahannya. Oke, untuk head to head antara Mallorca dengan Villarreal, di mana Mallorca meraih 2 kali kemenangan, sementara Villarreal juga 2 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang. Oke, untuk Mallorca sendiri bermain di kandangnya sendiri belum pernah kalah, 3 kali kemenangan beruntun dan 2 kali seri. Sementara untuk Villarreal menjalani laga tandang belum pernah meraih kemenangan 2 kali seri dan mengalami 3 kali kalah ya. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini Mallorca ada di peringkat 10 dengan 1 poin, sementara Villarreal ada di peringkat 14 dengan 0 poin ya. Oke teman-teman, tadi sedikit pembahasan untuk melihat statistik 5 hasil pertandingan terakhir dari kedua tim antara Mallorca dengan Villarreal. Jadi saran dan prediksi saya untuk pertandingan ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Mallorca, cukup di handicap 0-0 atau bermain leg-legan dan di under 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita saat ya. Oke, untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir ada masih dari La Liga Spanyol, ada Valencia akan berhadapan dengan Las Palmas. Oke, di sini untuk peluang memang jelas lebih tuan rumah lebih diunggulkan yakni Valencia, sementara 1 pemain dari Valencia yang tidak bisa bermain dan ada dari Las Palmas juga ada 2 pemain yang akan absen ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Valencia performanya memang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan, sementara hanya 1 kali kalah. Sementara untuk Las Palmas sendiri performanya masih belum maksimal ya, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Sementara untuk head to head antara Las Palmas dengan Valencia, di mana Las Palmas 2 kali menang, Valencia 2 kali menang dan di 1 kali pertemuannya berakhir imbang ya. Oke, untuk Valencia sendiri bermain di kandangnya sendiri, di mana di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari Aston Villa, 3 kali menang dan 1 kali seri. Sementara untuk Las Palmas sendiri, di mana untuk di laga tandangnya memang cukup bagus, 3 kali kemenangan beruntun, 1 kali seri, namun di laga terakhirnya mengalami kekalahan dari RB Leipzig dengan skor 3-0 ya. Oke, mudah-mudahan dari melihat kita statistik atau 5 hasil pertandingan terakhir dari Valencia dengan Las Palmas, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Valencia, cukup di handicap min 3/4 atau hampir 1 gol dan di over 2/4 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika saat ini, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan diambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.